Shalom, salam jumpa kembali dalam acara pesan singkat pada hari ini. Sering dengan perkembangan pandemi di tempat kita ini, di kota Bandung khususnya, saya merasakan bahwa banyak orang merasa direpotkan ya dengan protokol-protokol dan sebagainya. Tanpa sadar kita semua tentu merasa lelah, ada kelelahan ketika kita mau melakukan sesuatu. Nah, sebulan yang lalu saya diperhadapkan dengan satu hal di mana saya harus mendampingi kakak saya yang akan menjalani operasi. Lalu sebetulnya saya tidak siap pada waktu itu karena saya harus menjalankan tugas saya sehari-hari, yaitu saya harus mempersiapkan pelayanan saya dan juga saya harus mengerjakan tugas-tugas kuliah saya. Sebetulnya waktu yang saya perlukan untuk saya mengerjakan itu semua sangat padat. Tapi sebagai adik harusnya saya sudah sepatutnya saya menolong kakak saya. Mendampingi dan menolong kakak saya atau menjaga kakak saya di rumah sakit itu bukan waktu yang singkat, saudara. Saya harus mendampinginya dari pagi sampai dengan maghrib. Nah, itu karena di rumah sakit juga ada protokol rumah sakit di mana orang yang mendampingi tidak boleh ganti-ganti orang. Karena memang takut ada kalau ganti orang, orang tersebut terkena COVID. Nah, untuk itu saya berpikir apakah saya sanggup mendampingi kakak saya lalu juga sambil membuat tugas-tugas saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menunjukkan satu ayat dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat ini mengatakan lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Lalu saya berpikir, saya ini seorang adik. Tuhan menempatkan saya sebagai seorang adik. Bukan sebuah kebetulan, tetapi memang ada maksud di sana, berarti kewajiban saya sebagai seorang adik adalah menolong kakak saya. Kalau demikian, sudah kewajiban saya untuk mendampingi kakak saya memasuki atau menjalani operasinya. Lalu saya berpikir, apakah saya kuat? Apakah fisik saya ini kuat sambil mendampingi, sambil terus melakukan tugas dan kewajiban saya yang memang tidak bisa ditunda. Lalu saya membaca ayat selanjutnya. Lalu saya baca, Tuhan memerintahkan untuk saya melakukan kewajiban saya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti saya harus mencari jalan Tuhan. Saya harus mencari apa sih jalan yang Tuhan tunjukkan yang harus saya lalui. Saya tidak boleh melakukan jalan pintas. Karena dikatakan juga tadi dengan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Itu artinya saya harus melakukan jalan yang Tuhan tunjukkan sambil terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya tidak boleh melakukan jalan pintas, misalnya melakukan plagiat atau menyontek aja ya beberapa buku lalu menuliskan di tugas saya, atau saya menyontek khotbah orang lain. Tidak boleh seperti itu karena Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Lalu saya terus berdoa kepada Tuhan, saya minta petunjuk Tuhan, saya ingin melakukan kewajiban saya sambil terus setia melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan luar biasa saudara, beberapa teman dalam pelayanan mendoakan saya supaya saya bisa melakukan tugas saya yang memang harus saya lakukan sambil mendampingi kakak saya menjalani operasi. Dan saudara tahu ketika saya melakukan
tugas-tugas saya membuat tugas, saya mempersiapkan khotbah saya. Tuhan menunjukkan buku-buku yang luar biasa yang pernah saya baca, dan buku-buku tersebut memberi inspirasi kepada saya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Di antaranya juga ada tugas-tugas yang sudah saya kerjakan yang bisa saya pakai lagi untuk menyusun tugas akhir saya. Dan saya berhasil melakukan menyelesaikan tugas akhir saya tepat pada waktunya sambil mendampingi kakak saya. Tuhan memakai tangan dokter membuat kakak saya berhasil operasinya, dan pelan-pelan kakak saya dipulihkan dan disembuhkan. Lalu saya pun menyelesaikan tugas akhir saya dengan tepat waktu. Jadi saudara, kalau kita mau terus berjuang menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita sambil hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan memang menggenapi janjinya, yaitu Ia membuat saya beruntung dalam segala yang saya lakukan dan dalam segala yang saya tuju. Karena itu saudara, mari jangan mundur. Walaupun kita masih direpotkan oleh pandemi ini, jalankan kewajiban kita bersama dengan Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, terus melakukan firman Tuhan, dan tekun berdoa supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalannya sehingga kita mendapat kemenangan. Amin. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya
ku